Halo, Shalom saudara-saudara sekalian. Berjumpa kembali dalam tayangan program Seduh dan Teduh GKJ Klaten. Salam dahsyat, Yesus sanggup mendahsyatkan hidup saudara. Saudara sekalian, program ini sekali lagi kami wartakan ada untuk saudara semua. Jangan tinggalkan, matikan atau dimatikan acara ini, tetapi ikuti dengan setia. Ada pesan-pesan dari Tuhan yang pasti akan menggugah semangat kehidupan hingga saudara melangkah menuju kedahsyatan berkat Tuhan, kedahsyatan perubahan-perubahan dalam kehidupan. Mari siapkan hati saudara memasuki seduh dan teduh hari ini. Kita awali dengan pujian Kasih-Mu tiada duanya. Dan kasih-Nya tidak ada duanya. Kita pantas bersyukur menerima kasih Tuhan yang luar biasa seperti itu. Mari kita bersama menghayati perjalanan hidup yang selalu dipenuhi dengan kasih Tuhan ini harus berbeda dengan perjalanan hidup mereka yang ada di dunia tanpa mengenal kasih Kristus. Saudaraku, melalui tayangan Seduh dan Teduh, ada kesempatan saudara berbagi pengalaman menerima kasih Tuhan berupa kesaksian-kesaksian hidup. Mari, tuliskan kesaksian saudara dan kirimkan ke alamat WA seperti yang tertera di layar saudara masing-masing. Demikian pula bagi saudara yang sedang punya pergumulan-pergumulan hidup, saudara tidak sendiri. Kami di sini bersama tim siap menerima pokok-pokok doa untuk nantinya kita bawakan di dalam doa bersama-sama. Sekarang kita akan menyiapkan hati sebelum firman-Nya menjadi kekuatan dan makanan roh kita. Kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepadamu Tuhan dalam suasana yang teduh ini.
Biarlah kami mendapatkan kesegaran melalui firman yang akan kami dengar. Hingga tangan Tuhan bekerja, menempatkan isi firman itu dalam pikiran dan hati kami, dan mendahsyatkan hidup kami oleh kekuatan Tuhan atas sabda yang kami renungkan. Mengubah kehidupan kami menjadi baru, menegakkan langkah kami maju, membangun harapan kepada Tuhan. Untuk itu urapi dan berkati sepanjang acara ini berlangsung, setiap sanak saudara kami yang menyaksikan acara ini hatinya disentuh Tuhan. Ada persekutuan yang karib, ada rasa diberkati dengan damai sejahtera di hati. Demikian pula ada petunjuk-petunjuk kehidupan untuk menggapai cita-cita dan harapan. Berkaryalah Tuhan, mewartakan sabda firman-Mu kepada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, doa kami panjatkan. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan yang mendasari rangkaian permenungan kita pada kesempatan ini, ada beberapa bacaan yang akan saya sampaikan untuk satu topik tema yang saya pikir sangat menarik. Ada satu topik, yaitu kok kamu yang berhasil? Ya, ini satu kalimat tanya yang isinya ya mungkin sedikit ke arah pengalaman yang kurang menyenangkan gitu ya. Kok kamu yang berhasil? Nah, siapa yang berkata seperti itu? Bisa jadi kita pernah mengucapkan itu ketika melihat keberhasilan orang lain. Kok kamu yang berhasil? Firman Tuhan berkata demikian dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai yang ke-9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balas, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Demikian satu bagian firman. Berbahagialah yang berkenan mendengar, merenungkan, dan belajar untuk menjadi pelaku dari setiap kebenaran firman-Nya. Haleluya. Kok kamu yang berhasil? Lahir dari sebuah dorongan hati karena ada kecemburuan, ada kedengkian, ada iri hati. Cemburu, dengki, iri tentu bukan hal yang membawa kita tentram, membawa kita pada kebaikan, membawa kita pada suasana sejahtera. Cemburu, iri, dengki, negatif adanya, tidak membangun. Mari, melalui renungan pagi hari ini, mungkin di antara kita ingin menjadi pribadi yang sukses. Sukses usaha, sukses karir, ya, sukses keuangan saudara, sukses jabatan mungkin. Tapi jangan pernah bermimpi ketika melihat kesuksesan yang diterima orang lain, kita masih berkata, kok kamu yang berhasil? Kita ingin sukses, tapi ketika melihat orang lain mencapai puncak kesuksesan, kita masih dihinggapi iri, cemburu, bahkan sampai kedengkian. Kok kamu yang berhasil? Artinya kita pun belum siap untuk berhasil. Jangan berhenti di situ, saudara. Biarkan Tuhan bekerja. Berikan kehidupan saudara melangkah maju menuju pribadi yang dahsyat. Oleh karena itu jangan terkungkung oleh roh iri, dengki, apalagi kecemburuan
yang tidak sanggup melihat keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Kalau kita ingin sukses, langkah pertama, siap memberi pujian, berpikir positif, ikut dalam kebahagiaan orang-orang yang lebih dulu menerima kesuksesan dalam hidupnya. Itu saudara pribadi dahsyat. Tapi ketika melihat teman, melihat mitra bisnis, melihat rekan sekerja, rekan sepelayanan mengalami kesuksesan dan kita masih bergumam, kok kamu yang sukses? Kok kamu yang berhasil? Itu berarti kita belum siap menjadi pribadi yang dahsyat. Buatlah pilihan hari ini, saudara, menjadi pribadi yang bebas dari iri, cemburu, bahkan bebas dari dengki. Supaya ketika ada keberhasilan orang lain, kita berkata, aku bangga, aku memberikan pujian kepadamu, aku kagum dan aku akan belajar darimu. Saat itu sudah ada di hati saudara, saudara siap menjadi pribadi yang menuju kedahsyatan. Jangan biarkan ada iri hati. 1 Korintus 3 ayat yang ketiga berkata, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika ada di antara kamu, saya ulangi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Demikian pula dalam Yakobus 3 ayat 14 dan 16 berkata, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Mari tidak lagi silau dengan keberhasilan orang lain. Tidak lagi terpancing kecemburuan, kedengkian, iri hati. Kok kamu yang berhasil? Tetapi jadilah manusia-manusia dahsyat, pribadi-pribadi dahsyat yang bisa menepis rasa iri, rasa cemburu, rasa dengki saat menjadi saksi atas keberhasilan sesama di tengah kita. Semoga hati kita teduh, penuh damai, penuh sejahtera, bebas dari rasa iri, dengki, dan kecemburuan yang tidak membangun kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara sekalian, untuk merenungkan isi sabda ini, mari kita hayati satu buah pujian yang akan dilantunkan melalui pujian Mengenal Hatimu. Jauh lebih
kehidupan kita bersinar, memancarkan sukacita, kedamaian, ketentraman. Maka jangan ada noda-noda di dalam hati yang terpelihara. Harus noda itu dibersihkan. Termasuk membersihkan iri, membersihkan kecemburuan, apalagi kedengkian. Ada secangkir teh yang sudah diseduh, akan saya nikmati. Seperti inilah kesegaran firman Tuhan bila hadir dalam kehidupan. Mari saudara-saudara, mungkin ada di antara saudara ada hal-hal yang ingin didukung di dalam doa. Bisa segera mengirimkan pokok-pokok doa itu di nomor yang tertera pada layar ini. Demikian pula kalau ada sharing-sharing yang bisa membangkitkan semangat, menjadi berkat bagi sanak saudara yang lain, bisa dikirimkan. Tidak lupa, kalau ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan topik yang sudah kita sampaikan minggu-minggu yang lalu, ada ingin yang bertanya, bisa mengirimkan melalui nomor WA yang ada di layar ini. Selanjutnya, mari kita bersama bersekutu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan mengingatkan kepada kami melalui isi firman dalam kemasan seduh dan teduh hari ini. Kami sering berlaku seperti Saul, tidak siap memandang keberhasilan Daud, di mana disebutkan keberhasilan Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan Saul mengalahkan beribu-ribu. Hal ini memicu kecemburuan, amarah, sampai kedengkian. Tidak damai, tidak sejahtera, hati yang diisi kecemburuan. Kami pun bergumul dalam sehari-hari, kami ingin menjadi pribadi yang sukses, yang mengalami keberhasilan. Tetapi latihan sederhana melihat dan menyaksikan kesuksesan sesama kami sering belum menerimakannya. Oleh karena itu kami berdoa melalui renungan ini, ubahkanlah hati kami yang terdalam. Jangan sampai jatuh menyimpan rasa cemburu, sampai-sampai kami tidak siap menyaksikan keberhasilan sesama kami. Untuk kami menjadi pribadi yang sukses dan berhasil, kami harus bisa menepis, menghilangkan, dan menolak isi hati kami tidak kami beri ruang untuk kecemburuan, untuk kedengkian, untuk hal-hal yang tidak positif saat kami menyaksikan keberhasilan sesama kami. Bebaskan kami ya Tuhan dari hal yang merusak ketentraman batin ini. Selanjutnya kami berdoa syafaat, memohon berkat. Di antara pemirsa ada yang mengajukan permohonan doa. Kami doakan permohonan Ibu Dr. Anne, mendoakan suami kekasihnya Bapak Dr. Sudaryanto, yang sampai saat ini dalam perawatan medis di ruang ICU Rumah Sakit Surhaji Tirtonegoro. Tuhan tentramkan keluarga yang mendampingi, maupun Bapak Dr. Sudaryanto yang dalam perawatan. Ulurkan tanganmu, menjamah memberkati, lakukan berkah dan mujizat-Mu, memberi pembebasan dari kemelut sakit, kelemahan yang diderita oleh Bapak Dr. Sudaryanto. Di dalam nama Tuhan Yesus, anugerahkan keselamatan, kesembuhan, dan pertolongan. Kami juga mendoakan permohonan dari Saudara Janu Setio, warga Blok 2. Mohon didoakan untuk kakak terkasih, yaitu Mas Agus Gagarin, yang sedang dalam derita sakit di rumah. Ulurkan tangan Tuhan, menjamah memberkati sembuh Mas Agus Gagarin. Dan juga untuk Ibu Endang Wijiati, diberi kekuatan, diberi kesehatan, sehingga keluarga ini mengalami damai sejahtera dalam berkat-Mu. Kami syukuri bila Mas Janu Setio melalui tayangan seduh dan teduh ini merasakan berkat-berkat Tuhan hadir dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan sendiri yang membuat
saudara kami Janu Setio semakin bertumbuh di dalam iman. Kami juga berdoa ya Tuhan, menaikkan permohonan di antara para pemirsa. Masa-masa ini membuka ruang usaha baru dalam mencari rezeki. Tuhan, Engkau hadir memberkati, baik dalam bentuk usaha yang dilakukan bersama keluarga, maupun usaha-usaha yang dilakukan dalam bentuk kebersamaan, saling berinvestasi seorang dengan yang lain. Tuhan, Engkau memberkati, supaya ruang-ruang usaha ini dapat berjalan lestari, bahkan menghasilkan rezeki melalui ruang-ruang usaha tersebut. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, memanjatkan permohonan dari antara jemaat dan pemirsa yang sedang mengikuti tes calon aparatur sipil negara. Tuhan, tolong berkati, ada di antara bahkan siapapun yang tes, anak-anak Tuhan mohon keberuntungan. Tuhan hantar menggapai yang menjadi doa, harapan, dan cita-citanya. Diterima sebagai pegawai negeri sipil melalui penjaringan tes tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kelancaran, berkati keberhasilannya. Demikian Tuhan, kami juga membawa doa untuk memberkati kota kami Klaten, diberkati menjadi kota yang tentram, damai, bebas dari kemelut pandemi, segera berputar roda kehidupan dengan normal kembali. Baik itu pemerintahan, baik itu pendidikan, baik itu pelayanan sosial, sampai kepada kehidupan bergereja, beribadah, dapat kembali berjalan dengan normal. Ampuni Tuhan dosa kesalahan kami sekalian, dan kami syukuri boleh menerima keteduhan hati melalui permenungan akan firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua doa permohonan ini kami naikkan. Dan kini turunlah berkat Tuhan atas kehidupan kami. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus, dan kuasa Roh Kudus memberkati, mendahsyatkan kehidupan saudara, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian saudara semua, seduh dan teduh, membawa ketentraman, kebahagiaan, dan semangat kehidupan bagi saudara semua. Selamat melaksanakan aktivitas kehidupan hari ini. Tuhan mendahsyatkan kehidupan saudara semua. Sampai berjumpa dalam layanan seduh dan teduh hari yang akan datang. Tuhan memberkati. Sanggup